Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kelompok 10 akan presentasi mengenai mazhab dua imam, yaitu Imam Hanafi dan Imam Maliki. Dan kita langsung saja ke poin awal. Yang pertama yakni mazhab Hanafi. Biografi Imam Abu Hanafi. Imam Abu Hanafi memiliki nama lengkap Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Beliau seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai Nabi mazhab Hanafi, salah satu dari empat mazhab yang utama dalam Islam ini. Beliau lahir pada tahun 699 Masehi atau 80 Hijriah di kota Kufah, Irak, dan wafat pada tahun 767 Masehi atau 150 Hijriah di kota Baghdad. Imam Abu Hanifah berasal dari keluarga yang kaya dan berbanda. Ayahnya adalah seorang pedagang yang memiliki pengaruh, dan meskipun Imam Hanafi lebih dikenal sebagai seorang ahli fikih, beliau juga memiliki pengetahuan mendalam dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu kalam, logika, dan bahasa Arab. Imam Abu Hanifah mulai belajar agama Islam pada usia muda, terutama dengan guru pada para ulama besar di kota Kufah dan Hijaz. Dia mendirikan mazhab Hanafi sebagai bentuk penerapan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dia wafat pada tahun 150 atau 150 Hijriah atau 1066 Masehi pada usia 70. Beliau dimakamkan di kuburan Hizra. Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Al-Muharrab, dan lain-lain. Bagian B, fondasi mazhab Hanafi dan corak fikihnya. Berkenaan dengan dasar dan landasan yang menjadi fondasi bangunan mazhabnya, Abu Hanifah mengatakan, saya selalu berpegangan pada kitab Allah. Jika tidak ada kitab Allah, maka saya berpegangan pada sunnah Rasulullah. Jika tidak di kitab Allah maupun sunnah Rasulullah, maka aku mengambil pendapat sahabat. Jika tidak ada, maka aku menggunakan ikhtiar sendiri. Pada intinya, sumber jihad yang dibutuhkan oleh Abu Hanifah adalah yang pertama, yakni adalah Al-Quran. Bagi Abu Hanifah, Al-Quran adalah sumber pertama dan utama dalam menyimpulkan hukum karena bersifat pasti dan valid sumbernya dari Allah. Yang kedua yaitu sunnah. Abu Hanifah tidak menyamarkan semua jenis sunnah, namun beliau lebih mengutamakan sunnah qauliyah atau sunnah yang bersifat ucapan daripada sunnah fi'liyah, sebab adanya kemungkinan perbuatan tersebut adalah khusus untuk Nabi. Abu Hanifah lebih mendahulukan sunnah mutawatirah daripada sunnah ahad karena ketika terjadi kontradiksi serta ketika tidak bisa dilakukan kombinasi. Yang ketiga yaitu ijma. Selama ada 10 ijma dari kalangan sahabat, maka Abu Hanifah mengambil ijma tersebut dan berpaling dari ijma pendapat lain. Yang keempat yaitu qiyas. Selama tidak ada dalil hadis baik yang bernilai mursal ataupun dhaif, maka Abu Hanifah mengambil langkah qiyas. Yang kelima yaitu istihsan, yakni memilih yang dianggap paling baik dan layak untuk diikuti atau diambil. Yang keenam, urf atau kebiasaan, yakni suatu yang diterima oleh jiwa dan naluri manusia yang lurus selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang karya-karya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Yang pertama, karya sang Imam Hanafi sendiri, yaitu yang pertama adalah Al-Faraid, sebuah kitab yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuan menurut hukum Islam. Yang kedua adalah
Asyurut, kitab yang membahas perjanjian. Yang ketiga adalah Al-Fiqh Al-Akbar, kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi yang diberi syarah oleh Imam Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi dan Imam Abu Muntaha Al-Maulana Ahmad bin Muhammad Al-Maknisawi. Yang kedua adalah karya Madzhab Hanafi sendiri, yaitu adalah yang pertama Masailul Usul, merupakan suatu kumpulan kitab yang bernama Zohirul Riwayat. Yang kedua adalah Masailun Nawadir, merupakan persoalan yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabat beliau dalam kitab lain. Yang ketiga adalah Al-Fatawa Al-Waqiyah, merupakan kumpulan pendapat sahabat-sahabat dan murid-murid Imam Abu Hanifah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istibatnya para ulama mujtahid yang bermazhab Hanafi. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang mazhab Maliki. Yang pertama ada biografi Imam Maliki. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amrul bin Caiman bin Hutail bin Amrul bin Al-Haris adalah pendiri mazhab Maliki. Maliki juga biasa dipanggil Abu Abdullah dan Al-Asbahi, nama julukan dari kakeknya. Malik bin Anas lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Sejak muda ia mulai hafal Al-Quran dan sudah nampak minatnya dalam ilmu pengetahuan. Nah, semasa hidup Imam Malik ini pernah mengikuti dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah, di mana terjadinya pertentangan sengit antara dua pemerintahan tersebut. Imam Malik mempelajari bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis dan kritikan terhadap pendapat-pendapat yang salah, juga fatwa sahabat dan ilmu fikih. Dan keaktifan beliau dalam menuntut ilmu, beliau dapat menghubungi ahli-ahli hadis dan para ulama pendiri hadis sampai beliau wafat, yaitu beliau meninggal pada tahun 1709 Hijriah di Madinah. Beberapa orang yang ikut dalam menyembahyangi antara lain Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah yang menjabat sebagai gubernur pada waktu itu, dan dia ikut mengantar dan mengajarnya. Berikutnya adalah penyebaran mazhab Maliki ini sampai kemana saja. Nah, di sini di Madinah itu Imam Malik itu dikenal sebagai ulama yang karismatik dan dikenal dari orang sekitarnya. Nah, disinilah Imam Malik mengajarkan ajaran Islam, dasar-dasar hukum dan metode perumusan hukum Islam. Imam Malik kemudian dikenal sebagai Imam Darul Hijrah, penghulu ulama Madinah bin Hijrah. Selain riwayat dalam merumuskan hukum, Imam Malik juga seorang pendidik yang berhasil kala itu. Banyak murid-muridnya yang kemudian mewarisi untuk perumusan hukumnya, lalu dengan sekian menyebarkan mazhabnya ke penjuru dunia. Bahkan ada di antaranya yang kemudian menjadi pendiri mazhab fikih tersendiri seperti Imam Syafi'i. Dalam merumuskan hukum fikih, Imam Malik merujuk Imam Al-Quran, merujuk pada Al-Quran, hadis Nabi, ijma, qiyas, praktek penduduk Madinah, maslahah musalah, maslahat urf atau tradisi, dan satu zari'ah atau upaya pencegahan. Jadi kedua masa tersebut merupakan aset besar bagi kehidupan Islam. Mazhab Hanafi yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan mazhab Maliki yang dipegang oleh Imam Malik mampu mengurai peradaban Islam dari masa ke masa. Efeknya bisa kita rasakan sampai sekarang. Meskipun memiliki perbedaan-perbedaan yang ada dalam pendapat mereka, perbedaan tersebut disesuaikan oleh keadaan zaman pada waktu itu, dan sampai sekarang pun masih juga sifatnya itu fleksibel, masih seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok kayak orang deh.